Halo sahabatku channel Jeritan Hati. Selamat datang kembali di kisah yang selalu menguras emosi dan penuh pelajaran hidup. Malam ini, kita akan menyaksikan bagaimana satu kalimat penghinaan justru menjadi pemicu bagi seorang istri untuk menemukan kekuatan terbesarnya. Resti dihina, diludahi makanan, dan ditinggalkan, tapi apa yang terjadi 10 menit kemudian justru mengubah segalanya. Sebelum kita mulai cerita yang berjudul, Dasar Pembawa Sial, ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan komen di bawah. Tuliskan nama Anda, dari kota mana Anda hadir, dan berikan semangat untuk Resti. Mari kita mulai, dan bersiaplah untuk terpukau dengan kekuatan seorang wanita. Malam itu, dinginnya udara di ruang makan mewah keluarga Fajar tidak sedingin suasana hati Resti. Ia duduk tegak di kursinya, seolah tubuhnya sudah beradaptasi untuk menahan segala bentuk tekanan yang datang hampir setiap hari. Di hadapannya, hidangan makan malam tersaji, namun bagi Resti, hidangan itu hanyalah formalitas belaka, pelengkap panggung sandiwara yang mereka mainkan di bawah atap yang sama. Resti tahu, sejak ia menikah dengan Fajar, meja makan ini tidak pernah menjadi tempat untuk berbagi kehangatan, melainkan medan perang verbal yang sunyi. Fajar, suaminya, duduk di seberangnya, sementara Bu Rani, ibu mertuanya, duduk anggun di ujung meja. Raut wajah Fajar selalu sama, angkuh, cepat tersinggung, dan seringkali meremehkan. Resti telah lama belajar untuk tidak menanggapi, membiarkan suaminya tenggelam dalam arogansinya sendiri. Bu Rani, seperti biasa, hanya sesekali melempar tatapan tajam dan senyum sinis yang disembunyikan di balik sendok garpu peraknya. Resti mengambil sedikit makanan ke dalam mulutnya, mengunyah perlahan, berusaha menikmati kedamaian kecil yang tersisa sebelum ada konflik yang meledak. Ia sudah merasa lelah batin. Perjalanan pernikahannya terasa seperti berada di atas pecahan kaca. Maju sedikit terasa sakit, berhenti pun tak ada bedanya. Tiba-tiba, suara dentingan garpu Fajar membuyarkan ketenangan Resti. Fajar menatap piringnya dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Resti berusaha mengabaikan, menganggapnya hanya sebagai bagian dari drama harian yang akan segera berlalu. Namun, detik berikutnya, apa yang dilakukan Fajar jauh melampaui batas yang pernah Resti bayangkan. Dengan gerakan cepat dan kasar, Fajar menyemburkan makanan yang ada di dalam mulutnya ke arah Resti. Semburan makanan itu mendarat tepat di bagian dada kemeja putih yang dikenakan Resti, meninggalkan noda besar dan kotor. Resti terpaku, matanya terbelalak lebar, tidak percaya dengan kebiadaban yang ia saksikan. Bukan hanya sekadar menyemburkan, Fajar kemudian menggebrak meja, membuat piring-piring bergetar. Ia menunjuk Resti dengan jari telunjuknya yang kotor. Suaranya menggelegar di ruang makan yang sunyi itu. "Dasar pembawa sial. Kamu mau aku mati keracunan?" "Hah?" teriak Fajar tanpa ampun. "Apa yang kamu masukkan ke dalam makanan ini? Rasanya aneh. Kamu sengaja, kan? Kamu mau aku sakit? Kamu tidak becus mengurus rumah tangga, apalagi mengurus makanan suamimu sendiri." Hati Resti mencelos. Ia merasakan setiap kata yang diucapkan Fajar menancap dalam-dalam, jauh lebih sakit daripada noda makanan yang membasahi bajunya. Penghinaan ini terasa sangat publik, meskipun hanya ada Bu Rani yang menyaksikannya. Bu Rani tidak bergerak. Ia justru mengulas senyum kecil dan licik di bibirnya, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa terkejut, apalagi rasa prihatin. Senyum itu justru menunjukkan kepuasan. Bu Rani menikmati setiap detik kehancuran dan rasa sakit yang dirasakan Resti. Ia tidak berusaha melerai, seolah apa yang dilakukan Fajar adalah hukuman yang memang pantas didapatkan oleh menantunya. Resti masih membeku. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin berteriak, ingin membalas semua tuduhan tak berdasar itu, tapi ia tahu suaranya tidak akan didengar. Perlawanannya hanya akan memicu kemarahan yang lebih besar. Resti memilih diam, membiarkan rasa sakit itu mencengkeramnya. Kebisuannya bukan tanda menyerah, tetapi tanda bahwa ia telah mencapai titik terendah. Melihat Resti yang hanya diam, Fajar merasa menang. Ia tersenyum sinis, lalu mengambil kunci mobilnya dari atas meja dengan gaya pamer. "Percuma makan di sini. Selera makanku hilang karena melihat wajah pembawa sial ini," ujar Fajar, melirik Resti dengan pandangan jijik. Ia kemudian menoleh ke Bu Rani. "Bu, ayo kita makan di luar saja.
Di restoran baru itu. Saya yang traktir, ibu pilih menu apa saja. Bu Rani langsung setuju dengan senang hati. Ia berdiri, membenarkan letak syalnya, dan menatap Resti sekilas, pandangan merendahkan yang seolah berkata, "Lihat, tempatmu memang bukan di sini." Tanpa menoleh lagi ke arah Resti, Fajar dan Bu Rani berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan Resti sendirian. Resti mendengar langkah kaki mereka menjauh, suara pintu mobil tertutup, dan kemudian suara mesin mobil yang perlahan menghilang di telan malam. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan kekacauan, penghinaan, dan Resti yang basah oleh makanan. Resti masih duduk di sana, di kursi yang dingin, dalam keheningan yang memekakan. Noda makanan di bajunya terasa lengket dan memalukan. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh. Ia seperti patung lilin yang baru saja dipukul. Seluruh tubuhnya membeku, emosinya tak bisa keluar, dan harga dirinya hancur berkeping-keping di lantai marmer itu. Apakah hidupnya akan terus seperti ini? Dicaci, dihina, dan dianggap sampah? Ia menunduk, matanya menatap noda di bajunya. Noda itu bukan hanya sisa makanan, tapi simbol dari perlakuan keji yang selama ini ia terima. Ia membayangkan betapa egoisnya Fajar dan Bu Rani, yang pergi mencari kesenangan di luar sementara ia ditinggalkan dalam kepedihan. Resti menutup mata. Ia ingin semua ini berakhir. Dalam keheningan yang panjang dan menyakitkan itu, Resti tiba-tiba merasakan kehadiran lain. Ia membuka mata. Di pintu ruang makan, berdiri Laras, sang pembantu rumah tangga, yang datang dari arah dapur. Laras berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa terkejut, seolah ia sudah terbiasa dengan drama kejam ini. Namun, ada sorot iba dan keprihatinan yang tulus di mata Laras. Laras tidak langsung berbicara. Ia melihat ke arah Resti yang masih membeku dengan noda makanan di kemejanya. Jarak 10 menit sejak Fajar dan Bu Rani pergi terasa seperti 10 jam bagi Resti. Kini, Laras hadir, dan Resti bertanya-tanya, apakah Laras akan ikut menghakiminya, atau justru memberinya secangkir kopi penghiburan. Laras melangkah perlahan ke ruang makan, gerakannya tidak terburu-buru, tetapi penuh ketegasan yang tenang. Ia tidak membawa sapu atau kain pel untuk membersihkan sisa makanan yang berserakan, juga tidak membawa makanan penutup. Laras hanya membawa serbet putih bersih di tangannya. Matanya tertuju pada Resti, yang masih duduk diam, menatap kosong ke depan. Ekspresi Laras adalah perpaduan antara kesedihan mendalam dan ketenangan seorang saksi bisu yang telah melihat terlalu banyak drama di rumah itu. Ia berjalan memutar meja, menghampiri Resti. Resti tidak bergerak, bahkan ketika Laras sudah berdiri tepat di samping kursinya. Kehadiran Laras terasa seperti sentuhan realitas setelah Resti tenggelam dalam jurang kehinaan. Laras kemudian dengan sangat hati-hati, berlutut sedikit di samping kursi Resti, sehingga pandangan mereka sejajar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengomentari kepergian Fajar dan Bu Rani, atau insiden memalukan yang baru saja terjadi. Laras hanya fokus pada noda makanan yang kini mengering dan terasa lengket di baju Resti. Dengan kelembutan yang mengejutkan, Laras mulai membersihkan noda itu. Gerakan tangannya sangat hati-hati, seolah-olah ia tidak sedang membersihkan kemeja, melainkan sedang merawat luka yang tak terlihat. Ia membersihkan perlahan, dari bagian luar noda menuju ke tengah, tanpa menggosok kasar. Keheningan yang tercipta di antara mereka jauh lebih bermakna daripada ribuan kata yang bisa diucapkan. Resti merasakan kehangatan dari sentuhan Laras, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya yang diisi oleh Fajar dan Bu Rani. Sentuhan itu bukan sentuhan pelayan kepada majikan, melainkan sentuhan manusia kepada manusia, sentuhan penuh empati. Resti mulai merasakan matanya memanas, namun ia masih berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak mau menangis di depan Laras, ia sudah terlalu sering terlihat lemah di depan penghuni rumah ini. Setelah noda itu sedikit berkurang, Laras menjauhkan tangannya. Ia kemudian menggenggam tangan Resti yang gemetar di bawah meja, memberikan kontak fisik yang sangat dibutuhkan Resti saat itu. Genggaman tangan Laras terasa kuat dan menghangatkan. "Maafkan saya, Ibu," bisik Laras, suaranya pelan dan serak, tetapi jelas. Ia menggunakan sapaan ibu, bukan nyonya, seolah ia mengakui martabat Resti yang sudah dicabik-cabik. "Saya sudah lama bekerja di rumah ini, jauh sebelum ibu datang. Saya melihat banyak hal,
dan saya tahu. Laras menarik napas panjang, tatapannya lekat dan penuh makna. Ibu bukan pembawa sial. Apa yang Tuan Fajar katakan tadi adalah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menyakiti. Saya melihat sendiri bagaimana ibu berusaha mengurus semua kebutuhan rumah ini dengan tulus. Mereka melakukan ini karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan ibu yang sesungguhnya. Kata-kata Laras bagaikan air dingin yang disiramkan ke atas luka bakar Resti. Rasa perih itu tidak hilang, tetapi kesadaran akan kenyataan mulai muncul. Laras adalah saksi bisu dari semua kebaikan dan kesabaran Resti yang selama ini diabaikan. Ibu adalah orang paling kuat di rumah ini, lanjut Laras, menekan genggamannya di tangan Resti. Mereka iri dengan ketenangan dan kejujuran ibu. Mereka hanya bisa menguasai ibu jika ibu merasa bersalah, jika ibu merasa lemah. Tapi lihatlah, ibu masih di sini, duduk tegak setelah semua penghinaan. Resti tak sanggup lagi menahan tangisnya. Air mata itu mengalir turun, bukan karena rasa sakit penghinaan Fajar, melainkan karena kelegaan dan rasa haru atas pengakuan tulus dari seorang Laras. Akhirnya, ada seseorang di rumah ini yang melihatnya, yang membelanya, dan yang mengakui nilai dirinya. Laras membiarkan Resti menangis sebentar, memberikan waktu yang sangat penting bagi Resti untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Setelah tangisan Resti mereda, Laras melepaskan genggaman tangannya dan menatap Resti lagi. Meja makan ini, rumah mewah ini, kata Laras sambil melirik sekeliling ruang makan yang megah, ini hanyalah panggung, Bu. Panggung sandiwara yang mereka ciptakan agar ibu selalu merasa kecil dan tidak berharga. Mereka adalah sutradara yang jahat, dan mereka ingin ibu selalu menjadi aktris yang menangis dan pasrah. Resti mendengarkan setiap kata-kata Laras, membiarkannya meresap ke dalam jiwanya. Pertunjukan yang sebenarnya ada di luar. Bu, bisik Laras, menekankan kata luar. Di luar gerbang ini, ada dunia yang menghargai ketulusan dan kemampuan ibu. Ada kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada harta, tidak tergantung pada persetujuan Fajar atau Burani. Ibu hanya perlu melangkah keluar dari panggung ini. Laras kemudian bangkit berdiri. Ia kembali mengusap bahu Resti perlahan. Resti mengangkat pandangan, matanya yang basah kini menunjukkan percikan api yang baru menyala. Ia melihat Laras bukan hanya sebagai pembantu, melainkan sebagai malaikat penolong yang dikirimkan tepat pada waktunya, sebagai katalisator yang memaksanya untuk melihat kebenaran. Resti mengangguk perlahan. Ia menyadari, penghinaan Fajar malam ini bukanlah akhir, melainkan titik balik, dorongan terakhir yang ia butuhkan. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu melawan Fajar di panggung yang diciptakan Fajar. Ia hanya perlu meninggalkan panggung itu. Laras, seolah memahami pikiran Resti, tersenyum tulus. Senyum itu menenangkan dan menguatkan. Resti menghirup napas dalam-dalam, mengambil kembali kendali atas emosinya dan dirinya sendiri. Terima kasih, Laras, ucap Resti pelan, suaranya sedikit parau namun mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Resti bangkit dari kursinya. Ia meninggalkan piring yang sudah ternoda, ia meninggalkan kursi yang membeku, dan ia meninggalkan kenangan pahit di ruang makan itu. Resti berjalan perlahan menuju kamarnya. Ia tidak membersihkan kemejanya yang kotor, membiarkan noda itu tetap ada sebagai pengingat betapa kejamnya orang-orang yang seharusnya mencintainya. Noda itu adalah saksi. Ia memilih untuk pergi, mencari harga dirinya, mencari kehidupan yang nyata, jauh dari sandiwara dan kebohongan yang selama ini ia jalani. Ia melangkah menuju babak baru. Resti berjalan menaiki tangga menuju kamar utama, langkahnya terasa ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menimpanya telah terangkat seketika setelah mendengar kata-kata Laras. Ia tidak lagi melihat rumah mewah ini sebagai istana, melainkan sebagai sangkar emas yang dingin. Kekejaman yang baru saja ia terima telah menjadi katalis, dorongan yang sangat dibutuhkan untuk melepaskan diri dari rantai kebohongan. Sesampainya di kamar, Resti langsung menuju lemari. Ia tidak membuka koper besar yang biasa ia gunakan untuk perjalanan mewah bersama Fajar dan Burani. Resti mengambil sebuah tas ransel kecil, tas yang dulu sering ia bawa saat masih aktif menjadi relawan dan belum menikah dengan Fajar. Tas itu melambangkan kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh makna dan tujuan, bukan sekadar pelengkap status sosial suaminya. Resti mulai memasukkan barang-barang.
Pilihannya sangat selektif. Bukan barang yang paling mahal, melainkan barang yang paling esensial dan bermakna. Ia memasukkan beberapa lembar pakaian paling sederhana, buku catatan kecil tempat ia menulis ide-ide dan mimpinya sebelum menikah, dan beberapa foto lama yang hanya menampilkan dirinya dan teman-temannya, tanpa kehadiran Fajar. Ia meninggalkan semua gaun malamnya yang mewah, tas tangan bermerek, dan sepatu hak tinggi yang hanya ia kenakan untuk memamerkan status. Saat tangannya menyentuh kotak perhiasan di meja rias, Resti berhenti. Di dalamnya terbaring cincin berlian pernikahannya yang berkilauan. Cincin yang melambangkan janji suci dan cinta abadi, yang kini terasa begitu ironis dan palsu. Resti mengambil cincin itu, memutarnya di bawah cahaya lampu. Ia merasakan betapa dingin dan beratnya benda itu. Cincin itu adalah rantai yang mengikatnya pada Fajar dan Burani, pada kehidupan yang penuh kepalsuan. Dengan senyum tipis yang penuh keputusan, Resti meletakkan cincin itu kembali ke dalam kotak. Di sampingnya ia letakkan surat kecil yang ia tulis buru-buru. Isinya hanya satu kata, sangat singkat, namun penuh makna, pergi. Resti ingin Fajar mengerti bahwa kepergiannya kali ini adalah keputusan mutlak, bukan sekadar merajuk yang menuntut dibujuk. Ia tidak butuh harta, ia hanya butuh kebebasan. Setelah tas ranselnya terisi, Resti berdiri di tengah kamar. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Di dinding, terpampang foto pernikahannya dengan Fajar, senyum palsu yang ia paksakan saat itu. Resti berjalan mendekati foto itu, ia menatap wajah Fajar yang penuh percaya diri dan wajahnya sendiri yang terlihat kosong. Tanpa emosi berlebihan, Resti membalik foto itu ke belakang, membiarkan figura itu menghadap dinding. Ia tidak merobek atau menghancurkannya, ia hanya ingin memutus pandangan, memutus ingatan. Resti kemudian melangkah keluar dari kamar. Sebelum benar-benar turun ke bawah, ia berhenti sejenak di depan kamar Burani. Kamar itu tertutup rapat, sunyi. Resti tahu, di balik pintu itu, Burani mungkin sedang menikmati suasana hatinya yang senang setelah berhasil menyingkirkannya sementara waktu dari meja makan. Resti hanya berdiri sebentar, bukan untuk menyimpan dendam, melainkan untuk menegaskan pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh ibu mertuanya ini. Kepergiannya ini adalah demi kesehatan mentalnya. Resti turun ke lantai bawah. Rumah itu sunyi senyap, hanya lampu ruang tamu yang masih menyala. Laras sudah kembali ke kamar pembantu di bagian belakang, tetapi Resti tahu Laras mendukungnya. Resti menuju pintu belakang, ia tidak ingin menggunakan pintu utama yang terlalu mencolok. Ia mengambil jaketnya yang tergantung di rak, jaket sederhana yang sudah lama tak ia pakai. Saat tangannya memegang kenop pintu belakang, Resti berhenti. Ia melihat ke dapur, tempat noda makanan itu berasal. Ia melihat ke ruang makan, tempat ia dihina. Ia merasakan semua kepahitan itu kembali sejenak. Namun kini rasa pahit itu dibalut oleh lapisan keteguhan hati. Resti menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Mencatat semua sudut, bukan untuk merindukan, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi tertipu oleh kemewahan yang tidak disertai rasa hormat. Resti membuka pintu belakang dengan sangat pelan, menyelinap keluar ke halaman belakang yang gelap. Udara malam yang dingin menyambutnya, terasa menyegarkan, bukan mencekam. Resti berjalan cepat menuju gerbang kecil yang jarang digunakan. Saat ia berhasil keluar dari gerbang halaman, ia menarik napas lega. Ia kini berada di jalanan umum. Tepat saat ia berjalan menjauh, dari kejauhan, Resti melihat mobil Fajar dan Burani kembali ke rumah. Mereka tampak tertawa di dalam mobil, jelas baru saja menikmati makan malam yang menyenangkan di luar. Resti langsung bersembunyi di balik pagar tanaman tinggi yang membatasi rumah itu dengan rumah tetangga. Jantungnya berdebar kencang, takut ketahuan. Ia melihat mobil itu masuk ke halaman dan menghilang di balik garasi. Resti menunggu hingga lampu-lampu di lantai bawah rumah itu mulai padam satu persatu. Ia tahu, Fajar dan Burani pasti naik ke atas, dan mereka akan langsung tidur tanpa mengecek keberadaannya. Mereka pasti berasumsi Resti ada di kamar, merajuk atau menangis, seperti yang biasa ia lakukan dulu. Resti tersenyum pahit. Asumsi mereka adalah kesalahan terbesar mereka. Mereka terlalu meremehkannya. Mereka terlalu yakin bahwa Resti tidak akan pernah berani melangkah keluar dari zona nyaman yang mereka ciptakan. Setelah memastikan keadaan aman, Resti melangkahkan kaki.
Ia berjalan cepat, menjauhi lingkungan perumahan mewah itu. Ia berjalan di bawah lampu jalan yang remang-remang, membawa ransel kecil di punggungnya. Resti tidak tahu persis kemana ia akan pergi, tetapi ia memiliki tujuan, ia akan menemui Dion. Dion adalah satu-satunya orang yang ia yakini akan memberinya perlindungan tanpa bertanya-tanya, tanpa menghakimi. Resti meraih ponsel di sakunya. Ia menghapus nomor Fajar dan Burani, bukan memblokir, tetapi menghapus agar ia tidak tergoda untuk menghubungi mereka saat ia merasa lemah nanti. Ia kemudian mencari nomor Dion, mengirimkan pesan singkat, meminta bantuan untuk bertemu secepatnya. Resti memutuskan semua komunikasi dengan masa lalunya, kecuali jembatan menuju masa depan yang ia yakini, yaitu Dion. Resti berjalan terus, meninggalkan kemewahan, meninggalkan penghinaan, dan meninggalkan semua kepalsuan di belakangnya. Ia kini menjadi wanita bebas, meskipun ia hanya membawa tas ransel dan uang seadanya. Ia tahu, jalan di depannya akan sulit, tetapi jauh lebih bermakna daripada tinggal di panggung sandiwara yang telah menghancurkan jiwanya. Resti berjalan kaki cukup jauh, menjauhi aura dingin dan mencekik dari kompleks perumahan suaminya. Pikirannya kini tidak lagi dipenuhi oleh rasa sakit atau dendam, melainkan oleh rasa antisipasi yang bercampur dengan sedikit ketakutan. Ketakutan itu wajar. Ia telah lama hidup di bawah perlindungan finansial Fajar, dan kini ia harus mandiri sepenuhnya. Namun, rasa antisipasi untuk mengukir jalannya sendiri jauh lebih besar. Setelah mencapai jalan utama, Resti berhasil menemukan taksi. Ia naik, memberikan alamat kantor Dion, tempat yang ia yakini akan memberikan ketenangan. Sepanjang perjalanan, Resti menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang bergerak cepat terasa seperti metafora untuk kehidupannya yang kini sedang bergerak maju setelah sekian lama stagnan. Ia mengamati orang-orang yang berlalu lalang, yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka semua terlihat memiliki tujuan, dan Resti bertekad untuk menjadi salah satu dari mereka. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan gedung perkantoran modern yang menjulang tinggi, milik Dion. Dion adalah teman Resti sejak masa kuliah, yang kini menjadi pengusaha sukses di bidang teknologi. Resti telah mengirim pesan singkat kepada Dion, dan Dion langsung membalas dengan instruksi untuk datang ke kantornya, meskipun saat itu sudah larut malam. Resti tahu, Dion adalah sosok yang setia dan bisa dipercaya. Dion menyambut Resti di lobi kantornya. Ekspresi Dion saat melihat penampilan Resti, yang hanya membawa ransel kecil dan masih mengenakan kemeja dengan sedikit sisa noda, bukanlah ekspresi terkejut atau menghakimi, melainkan ekspresi keprihatinan yang mendalam. Dion tidak bertanya banyak, ia hanya memeluk Resti sebentar, sebuah pelukan yang memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sudah lama tidak Resti rasakan. "Aku sudah menyiapkan tempat untukmu," kata Dion pelan. "Sebuah apartemen sederhana milik kantorku yang biasa dipakai karyawan dari luar kota. Jauh dari Fajar. Jauh dari Burani." Resti hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali mendesak keluar, tetapi kali ini ia menahannya. Air mata kali ini adalah air mata haru. "Terima kasih, Dion," ucap Resti, suaranya tercekat. "Aku hanya butuh tempat untuk bernapas." Dion mengantarkan Resti ke apartemen itu. Tempatnya memang sederhana, kontras sekali dengan kamar mewah yang ditinggalkan Resti. Namun, tempat itu bersih, hangat, dan yang terpenting, tenang. Tidak ada teriakan Fajar, tidak ada tatapan sinis Burani. Di sana hanya ada dirinya dan rasa damai yang sunyi. Setelah memastikan Resti aman, Dion meninggalkannya dengan janji akan bertemu lagi keesokan harinya untuk membahas langkah selanjutnya. Malam itu, Resti tidur nyenyak di kasur yang tidak sempuk kasur di rumah Fajar, tetapi di atasnya ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak perlu takut terbangun oleh suara pintu dibanting atau kritikan yang merendahkan. Sementara Resti menikmati kebebasan pertamanya, di rumah mewah itu, Fajar dan Burani kembali menjalani rutinitas malam mereka setelah makan malam yang menyenangkan. Mereka sama sekali tidak menyadari kepergian Resti. Fajar hanya melihat pintu kamar tidur Resti tertutup, dan berasumsi istrinya sedang merajuk di dalam. Baginya, itu adalah hal yang biasa. Ia mengira Resti akan keluar esok pagi, dengan wajah bengkak karena menangis, meminta maaf, dan kembali melayani mereka seperti biasa. Burani, di kamarnya, tersenyum puas.
Ia merasa puas karena telah berhasil membuat Resti malu di depan suaminya sendiri. Ia yakin, setelah perlakuan malam ini, Resti akan semakin patuh. Keduanya tidur nyenyak, tenggelam dalam arogansi mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa di atas meja rias, ada surat kecil bertuliskan, "Pergi," dan sebuah cincin berlian yang kini tak bertuan. Pagi harinya, Resti bangun dengan semangat yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, ia tidak merasa cemas. Ia melihat dirinya di cermin, noda sisa makanan di kemejanya sudah ia bersihkan tadi malam, tetapi bekasnya masih samar-samar. Resti tersenyum. Bekas itu kini menjadi pengingat, bukan lagi aib. Resti kemudian menelepon Laras, sang pembantu, dari nomor baru yang baru ia beli. Laras menjawab telepon dengan suara bergetar. "Ibu, syukurlah ibu sudah pergi," bisik Laras, terdengar lega. Tadi pagi Tuan Fajar mulai memanggil-manggil ibu, menyuruh ibu membuatkan kopi. Tuan Fajar sekarang baru menyadari kalau ibu tidak ada di kamar. Tapi Tuan dan Bu Rani berpikir ibu hanya pergi sebentar ke toko atau rumah teman. "Bagus," jawab Resti pelan. "Jangan katakan apapun tentang keberadaanku, Laras. Mereka harus menghadapi ini sendiri. Dan Laras, terima kasih banyak atas keberanianmu semalam." Laras berjanji akan tutup mulut. Ia bahkan memberanikan diri memberitahu Resti sesuatu yang penting. "Ibu, tadi pagi Tuan Fajar terlihat panik saat mencari sebuah dokumen penting yang biasanya ibu simpan di brankas kecil. Dokumen itu berkaitan dengan pertemuan Tuan Fajar 3 hari lagi." Informasi itu penting. Resti tahu Fajar sering ceroboh dalam urusan administrasi penting dan selalu mengandalkannya. Kepergiannya bukan hanya masalah rumah tangga, tetapi kini sudah merembet ke urusan bisnis Fajar. Resti mencatat hal itu dalam hati. Ia tersenyum. Tanpa perlu bertengkar atau membalas, ia sudah mulai mengganggu kenyamanan mereka hanya dengan menghilang. Resti memutus panggilan itu dan bersiap untuk bertemu Dion. Ia tahu, langkah pertamanya haruslah mencari pekerjaan, tempat untuk menyalurkan energi dan ilmunya yang selama ini terpendam. Ia tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan pada Dion sekalipun. Resti ingin membangun fondasinya sendiri, fondasi yang kuat yang tidak bisa dirobohkan hanya dengan kata-kata hinaan. Ia meninggalkan apartemen sederhana itu dengan langkah mantap. Resti kini bukan lagi istri Fajar yang pemalu dan pasrah, melainkan Resti yang memiliki tujuan dan harga diri. Ia melangkah keluar, siap menghadapi dunia yang nyata. Ia sudah keluar dari panggung sandiwara itu. Di rumah mewah itu, suasana yang semula hanya diwarnai rasa jengkel perlahan berubah menjadi kekesalan yang mendalam dan kemudian, kekhawatiran yang salah kaprah. Fajar dan Bu Rani mulai menyadari bahwa kepergian Resti kali ini berbeda. Sudah lebih dari 24 jam Resti tidak ada, ponselnya tidak aktif, dan tidak ada pesan yang ditinggalkannya kecuali surat satu kata di atas meja rias. Surat yang kini dilihat Fajar dengan tatapan marah dan bingung. "Hanya, pergi," bentak Fajar, meremas kertas kecil itu. Dasar wanita drama. Sejak kapan dia berani begini? Dia pikir dia bisa mengancamku dengan merajuk? Dia pasti menginap di rumah teman lamanya, sebentar lagi juga kembali sambil menangis memohon maaf. Bu Rani setuju, wajahnya mengerut. "Dia terlalu bergantung padamu, Fajar. Dia tidak akan bisa hidup tanpa fasilitas kita. Dia pasti ingin kau merasa bersalah dan membelikannya sesuatu yang mahal. Biarkan saja, jangan dihubungi. Biar dia kapok dan tahu diri." Namun, di balik sikap sok tenang mereka, kekhawatiran mulai merayap. Kekhawatiran mereka bukan tentang keselamatan Resti, melainkan tentang image dan kenyamanan mereka sendiri. Hari itu, Fajar harus membatalkan beberapa janji penting karena ia tidak bisa menemukan dokumen yang disebutkan Laras, dan ia juga lupa jadwal pasti dari pertemuan bisnis yang krusial yang seharusnya ia hadiri lusa. Resti adalah bank data berjalan dan manajer pribadi yang tidak dibayar, dan kini, bank itu telah hilang. "Dokumen yang mana, sih, Jar?" tanya Bu Rani kesal. "Kamu ini kan selalu mengandalkan dia. Coba ingat-ingat sedikit." "Saya sudah mencari, Bu. Semua dokumen penting saya selalu ada di map biru yang dia pegang. Dia pasti sengaja membawanya pergi agar saya kacau." Fajar mulai mondar-mandir. Kekesalan Fajar meningkat menjadi kemarahan saat ia harus membatalkan janji makan siang dengan kolega penting,
karena Resti selalu menjadi perantara yang mengatur pertemuan itu. Puncak kekhawatiran palsu itu terjadi saat sore hari, ketika seorang klien penting Fajar menelepon. Klien tersebut menanyakan Resti, bukan Fajar, dan mengatakan bahwa mereka sangat mengapresiasi bantuan Resti dalam menyusun proposal yang akan diajukan. Fajar terpaksa berbohong, mengatakan Resti sedang sakit parah dan tidak bisa dihubungi. Setelah menutup telepon, Fajar sadar bahwa pengaruh Resti dalam lingkaran sosial dan bisnisnya jauh lebih besar daripada yang ia duga. Resti tidak hanya istri pelengkap, tapi juga perekat sosialnya. Kita harus mencarinya, Fajar, kata Burani akhirnya, suaranya sedikit mengandung nada cemas, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Bukan karena kita peduli, tapi karena kalau ada yang tahu dia pergi, kita akan dituduh macam-macam. Citra keluarga kita lebih penting dari drama konyol ini. Fajar pun setuju. Ia mulai menghubungi teman-teman dan kenalan Resti, termasuk Dion, teman lama Resti yang sukses. Fajar menelepon Dion dengan nada memerintah, berharap Dion mau membantunya, memberikan pelajaran pada Resti. Dion, kalau Resti menghubungimu, segera beritahu dia untuk pulang. Katakan padanya jangan membuat keributan yang memalukan. Dia hanya mencari perhatian, kata Fajar dengan arogansi yang tidak pudar. Di tempat lain, di apartemen sederhana yang tenang, Resti sedang duduk bersama Dion. Mereka membahas rencana Resti untuk kembali bekerja, menyalurkan ilmunya di bidang pendidikan komunitas. Resti menolak tawaran Dion untuk berinvestasi besar-besaran, ia hanya meminta bantuan koneksi dan ruang untuk bekerja. Saat Fajar menelepon, Dion mengalihkan panggilan itu ke mode speaker, agar Resti bisa mendengarnya. Resti mendengar dengan jelas bagaimana Fajar tidak sekalipun menanyakan apakah ia baik-baik saja, melainkan hanya fokus pada bagaimana kepergiannya telah mengganggu kenyamanan dan citra Fajar. Mendengar permintaan Fajar untuk memberikan pelajaran, Resti tersenyum tipis. Jawab saja, Dion, bahwa Resti sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak bisa diganggu oleh urusan yang tidak penting. Dion menyampaikan pesan itu dengan tenang dan tegas. Fajar di ujung telepon terkejut. Belum pernah ada yang berani berbicara seberani itu padanya. Fajar berteriak marah, menuduh Dion ikut campur dalam urusan rumah tangganya, lalu memutus telepon. Setelah itu, Resti menjelaskan kepada Dion tentang insiden di meja makan dan kata-kata laras. Dion, yang sudah lama tahu sifat Fajar dan Burani, hanya menggeleng prihatin. Kau tidak butuh uang, Res, ujar Dion. Kau butuh lingkungan yang menghargaimu. Laras benar. Meja makan itu panggung. Dan kini, kau sudah menjadi sutradara pertunjukanmu sendiri. Resti mengangguk. Ia sudah merasa lebih baik. Ia telah mengambil keputusan besar, dan ia mulai melihat hasilnya. Fajar dan Burani mulai goyah tanpa kehadirannya. Kehancuran mereka dimulai bukan karena Resti membalas dengan kemarahan, tetapi karena Resti membalas dengan ketenangan dan ketidakhadiran. Resti kemudian mulai menyusun rencana yang lebih matang. Ia meminta Dion untuk membantunya mengajukan permohonan kerja di sebuah pusat komunitas nirlaba yang jauh dari lingkungan sosial Fajar. Ia ingin benar-benar fokus pada pemulihan dirinya, dan tidak mau lagi terdistraksi oleh drama keluarga suaminya. Resti bertekad, ia akan membangun bentengnya sendiri, fondasi kehidupannya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap langkah Resti kini adalah sebuah penemuan kembali akan dirinya yang dulu. Resti memulai kehidupannya yang baru. Berkat bantuan Dion, ia diterima bekerja di sebuah pusat komunitas yang fokus pada pemberdayaan pendidikan anak-anak kurang mampu, jauh dari gemerlap kehidupan sosialita yang dulu ia jalani. Lingkungan barunya sangat kontras dengan kemewahan palsu yang ditinggalkannya. Di sini, nilai seseorang diukur dari ketulusan hati dan kontribusinya, bukan dari merek tas atau mobil yang dikendarai. Resti menemukan kedamaian yang mendalam dalam kesibukan barunya. Ia mengajar dengan antusias, membantu menyusun kurikulum, dan sesekali menjadi pendengar bagi keluh kesah para ibu di sana. Setiap hari, Resti merasa dirinya yang dulu, Resti yang memiliki impian dan tujuan, perlahan-lahan kembali. Di hadapan anak-anak yang polos dan penuh semangat belajar, Resti tidak lagi merasa menjadi pembawa sial. Ia adalah ibu guru Resti yang sabar dan ceria, yang dihargai karena pengetahuannya dan kehangatan jiwanya. Ia mendapatkan validasi bukan dari uang Fajar,
tetapi dari senyum tulus murid-muridnya. Ini adalah pertunjukan yang sesungguhnya yang Laras bicarakan, dan Resti menjadi bintang utama yang bersinar dengan cahayanya sendiri. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa kosong, masalah Fajar semakin membesar. Ketidakhadiran Resti mulai menimbulkan kerugian nyata, bukan hanya sekadar gangguan kecil. Fajar yang selama ini terlalu mengandalkan Resti untuk mengatur detail-detail kecil namun krusial dalam bisnisnya, seperti jadwal pembayaran vendor, kontak rahasia klien penting, dan bahkan password beberapa akun perbankan personal, kini benar-benar kacau. Fajar menemukan bahwa ia tidak bisa mengakses email penting karena Resti telah mengubah password backup sebulan yang lalu, sebagai langkah pencegahan naluriah sebelum insiden terjadi, dan hanya Resti yang mengingatnya. Tanpa email itu, Fajar kehilangan informasi terkait tender besar yang harus diajukan dalam waktu 2 hari. Bu Rani semakin panik. Kecemasannya kini bukan lagi tentang citra, melainkan tentang uang. Ia terus mendesak Fajar untuk segera menemukan Resti. Telepon Dion lagi. Desak dia. Dia pasti menyembunyikan Resti. Kita tidak bisa kehilangan tender itu hanya karena istrimu merajuk. Bu Rani berteriak dengan nada histeris. Ia tidak bisa memahami mengapa Resti, yang selama ini terlihat pasrah, kini bisa menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi, sekaligus membawa serta kunci penting dalam bisnis Fajar. Fajar menelepon Dion berkali-kali, tetapi Dion hanya menjawab singkat dan tenang. Sesuai pesan Resti, Resti tidak bisa diganggu. Dia sedang sibuk mengurus urusannya yang lebih penting. Frasa, sedang sibuk, itu menusuk telinga Fajar. Resti tidak pernah sibuk. Dia selalu tersedia untuk melayaninya. Kebohongan yang Fajar buat tentang Resti sakit parah kini mulai berbalik menyerang. Klien-kliennya mulai bertanya-tanya, mengapa Resti tidak pernah membalas pesan mereka, padahal Resti dikenal sangat profesional. Dalam keputusasaan, Fajar dan Bu Rani mulai mencari di tempat-tempat yang paling mungkin, rumah kerabat dan teman lama. Namun, semua yang mereka datangi hanya menemukan fakta bahwa Resti telah memutus kontak. Mereka mulai curiga, Resti tidak hanya merajuk, tetapi memang benar-benar meninggalkan mereka. Laras, sang pembantu, diam-diam menyaksikan semua kekacauan itu. Ia melihat Fajar dan Bu Rani bertengkar hebat karena frustrasi, saling menyalahkan atas hilangnya Resti dan hilangnya dokumen penting. Laras sesekali mengirim pesan singkat ke Resti, melaporkan situasi di rumah itu dengan bahasa yang sangat hati-hati, memastikan Resti tahu betapa efektifnya ketidakhadiran yang ia ciptakan. Laras menceritakan bahwa Bu Rani bahkan sempat menggeledah kamar Resti, menemukan surat, pergi, di samping cincin berlian, dan sontak berteriak histeris, menyalahkan Fajar karena tidak melihatnya lebih awal. Fajar, yang awalnya fokus pada bisnis, kini tersulut amarah. Ia merasa direndahkan. Ia bertekad, ia akan menemukan Resti dan menyeretnya pulang untuk diberi pelajaran yang sesungguhnya. Resti membaca laporan Laras itu dengan tenang. Ia tidak merasa dendam atau gembira atas penderitaan mereka, tetapi ia merasa puas. Kepuasan itu datang dari pengakuan bahwa keputusannya adalah benar. Fajar dan Bu Rani akhirnya menghadapi konsekuensi dari sikap meremehkan mereka. Resti sadar, ia tidak perlu membalas dengan kejahatan. Cukup dengan hidup bahagia dan bermakna, otomatis itu akan menjadi pembalasan paling telak bagi mereka yang ingin melihatnya menderita. Di tempat kerjanya, Resti bertemu dengan seorang ibu muda yang bercerita betapa suaminya sering merendahkan pekerjaannya. Resti mendengarkan dengan penuh empati, dan kemudian ia bercerita, tanpa menyebut nama Fajar, tentang pengalamannya meninggalkan sebuah panggung sandiwara. Nilai kita tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar penghasilan suami, atau seberapa mahal tas yang kita punya. Ibu, kata Resti kepada ibu muda itu dengan senyum tulus. Nilai kita ada di sini, Resti menunjuk ke dada kirinya, di hati yang tetap teguh dan di tangan yang mau bekerja dengan tulus. Jangan biarkan orang lain merenggut kedamaian itu. Momen itu menguatkan Resti. Ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi ia juga menegaskan kembali komitmennya pada kehidupannya yang baru. Resti yang sekarang adalah Resti yang mandiri, berharga, dan damai, jauh dari sosok pembawa sial yang pernah dilabelkan padanya. Hari itu, Resti sedang disibukkan dengan kegiatan mengajar dan merencanakan program kerja untuk bulan berikutnya di pusat komunitas. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi oleh kepuasan batin yang jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang dulu ia miliki.
Ia kini benar-benar menikmati hidup, merasa menjadi manusia yang utuh. Telepon selulernya yang baru diletakkan di meja, dan Resti telah memprogramnya hanya untuk menerima panggilan dari Dion dan Laras. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ternyata, itu adalah panggilan dari nomor asing. Resti ragu sejenak, tetapi ia memutuskan untuk menjawab. Begitu ia menekan tombol jawab, suara yang menggelegar dan penuh amarah langsung menyambutnya. Itu adalah suara Fajar. "Resti, kenapa kamu menghilang? Kamu sudah gila, hah? Kamu pikir kamu bisa lari dari masalah? Cepat pulang sekarang juga. Kamu sudah membuat semua urusanku kacau balau." Fajar berteriak, suaranya terdengar sangat putus asa dan marah, jauh dari nada meremehkan yang biasa ia gunakan. Resti mendengarkan teriakan Fajar tanpa emosi. Ia tidak panik, tidak marah, ia hanya merasa iba. Teriakan itu adalah teriakan seseorang yang kehilangan kendali total atas hidupnya sendiri. Resti mengambil napas panjang. Suaranya tenang, kontras sekali dengan hiruk-pikuk di ujung telepon sana. "Fajar," jawab Resti dengan nada datar. "Aku tidak kabur. Aku hanya pergi. Urusanku sekarang lebih penting daripada drama di rumah itu." "Urusan apa?" "Kamu itu tidak punya urusan apa-apa selain melayaniku dan Burani. Kamu itu pembawa sial. Hanya tahu menghabiskan uangku dan sekarang kamu menyembunyikan semua dokumen pentingku. Tender besok pagi akan gagal total kalau kamu tidak segera pulang." Fajar menuntut, kini mencampur amarah dengan sedikit keputusasaan. Resti tersenyum tipis. Ia teringat laporan Laras tentang dokumen penting yang hilang. Ia memang sengaja mengambil dokumen itu sebelum pergi, bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai jaminan dan kartu as terakhirnya. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Fajar. Semua yang kamu butuhkan ada di sana. Hanya saja kamu terlalu terbiasa mengandalkan orang lain, sampai kamu lupa bagaimana caranya mencari dan bertanggung jawab," balas Resti. "Mengenai tender itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku." Fajar terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Resti akan menjawab dengan tenang dan lugas, tanpa tangisan atau permohonan maaf. "Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Uang, perhiasan. Tapi kamu harus pulang sekarang juga. Kamu tidak bisa meninggalkanku begini di saat penting." Fajar mencoba memancingnya dengan iming-iming materi. "Aku tidak tertarik dengan panggung sandiwara yang sudah kutinggalkan," ujar Resti, mengulang kata-kata yang pernah Laras ucapkan, kini dengan keyakinan penuh. "Aku sudah menemukan tempat yang menghargai keberadaanku. Aku tidak butuh uangmu, Fajar. Aku hanya butuh kebebasan." Fajar meledak lagi. Ia mulai mengancam akan melibatkan polisi, mengancam akan menghancurkan nama baik Resti, tetapi Resti memotongnya dengan nada dingin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. "Silakan, tantang Resti. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa kamu ambil, kecuali harga diriku. Dan harga diri itu kini sudah kutemukan kembali, jauh dari rumah itu. Dan perlu kamu tahu, Fajar, aku bukan pembawa sial. Aku adalah istrimu yang sah, yang kamu permalukan dan kamu perlakukan seperti sampah. Aku akan mencari kebahagiaan sejatiku, tanpa dirimu." Resti tidak menunggu jawaban Fajar lagi. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia memutus panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Jantungnya berdebar, tetapi itu bukan debaran ketakutan, melainkan debaran kebanggaan. Ia telah berhasil menghadapi Fajar, berdiri tegak tanpa gentar. Tepat setelah telepon itu berakhir, Dion masuk ke ruangan Resti. Ia melihat wajah Resti yang masih tenang. "Fajar, ya?" tanya Dion, yang sudah menduga. Resti mengangguk. Mereka mulai panik karena tender. Burani pasti sudah histeris. "Tentu saja. Burani meneleponku setelah Fajar. Dia menuduhku menghasutmu untuk bercerai. Aku hanya menjawab bahwa dia harus menghubungi pengacara, bukan aku," jelas Dion, tersenyum. "Mereka tidak bisa menerima bahwa kau bisa bahagia tanpa mereka." Resti mengambil buku catatannya. "Sekarang mereka tahu aku tidak akan kembali. Ini saatnya aku mengambil langkah hukum selanjutnya, Dion. Aku tidak mau berlarut-larut. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini dengan damai, tapi tegas." Dion setuju.
Ia melihat perubahan besar pada diri Resti. Resti yang dulu selalu ragu dan pasrah, kini terlihat seperti komandan yang menyusun strategi. Ketenangan yang dimiliki Resti kini jauh lebih menakutkan bagi Fajar daripada amarah yang meledak-ledak. Fajar dan Burani telah kehilangan senjata utama mereka, kontrol atas emosi Resti. Resti kemudian memberitahu Dion rencananya. Ia akan segera mengajukan gugatan cerai. Ia tidak akan menuntut harta Gonogini, tetapi ia akan menuntut kejelasan statusnya dan kebebasan finansialnya yang selama ini terenggut. Ia akan menggunakan informasi tentang dokumen dan tender yang hilang itu sebagai leverage, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memastikan perceraian berjalan mulus tanpa gangguan dan fitnah dari Fajar dan Burani. Momen itu menjadi penegasan bagi Resti. Ia tidak perlu membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Ia membalas dengan kedewasaan, kemandirian, dan ketenangan batin, senjata yang tidak dimiliki oleh Fajar dan Burani. Pertemuan yang semula direncanakan untuk membahas program kerja komunitas, kini berubah menjadi rapat strategi pembebasan diri. Resti sudah siap melangkah maju menuju kehidupan yang sesungguhnya. Setelah panggilan telepon yang penuh amarah dari Fajar, Resti tahu bahwa konfrontasi langsung akan segera terjadi. Fajar, yang ego dan arogansinya terluka parah, tidak akan tinggal diam. Ia akan melacak Resti, bukan karena cinta, tetapi karena Resti adalah simbol kendali yang telah lepas dari genggamannya. Resti mempersiapkan diri, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan yang kini menjadi tameng terkuatnya. Dion telah menyelesaikan semua dokumen pengajuan gugatan cerai, dan telah menyewa pengacara terbaik di kota itu, yang disiapkan untuk menghadapi Fajar. Resti menegaskan kepada pengacara tersebut, bahwa ia hanya menuntut kebebasan dan pengakuan atas penghinaan yang ia terima, bukan harta. Tujuannya adalah mengakhiri panggung sandiwara itu dengan martabat, bukan dengan kekayaan. Sesuai dugaan, Fajar berhasil melacak keberadaan Resti melalui salah satu kenalannya yang sempat Resti hubungi. Fajar dan Burani datang ke pusat komunitas itu pada sore hari, saat Resti sedang menyiapkan materi pelajaran di ruang guru. Kedatangan mereka sangat mencolok. Fajar mengenakan jas mahal, sementara Burani memakai perhiasan yang mencolok, sengaja ingin menunjukkan superioritas mereka di tempat yang bagi mereka adalah tempat kumuh. Mereka masuk dengan langkah tergesa-gesa, mengabaikan tatapan heran para staf dan ibu-ibu yang sedang menunggu anak-anak mereka. Burani langsung menunjuk Resti yang sedang duduk di meja kerjanya. Itu dia. Dasar tidak tahu malu. Menyembunyikan diri di tempat seperti ini. Cepat pulang, Resti. Kamu mempermalukan keluarga kita. Teriak Burani, suaranya lantang dan menusuk. Resti perlahan berdiri. Ia tidak terkejut, juga tidak gentar. Ia berjalan keluar dari ruang guru menuju aula, menghadapi Fajar dan Burani di depan beberapa staf dan orang tua murid. Fajar menatap Resti dengan mata memerah karena marah, tetapi ia juga melihat sesuatu yang berbeda. Resti terlihat lebih cantik, lebih segar, dan yang paling mengganggu Fajar, Resti terlihat damai. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu pergi dari rumah. Tender bisnisku gagal total karena kamu. Kamu adalah pembawa sial sejati. Fajar berusaha kembali ke skenario penghinaan yang biasa ia mainkan. Resti diam. Ia membiarkan Fajar berteriak sebentar, membiarkan orang-orang di sana menyaksikan betapa kasar dan arogannya Fajar. Ketika Fajar kehabisan napas, Resti berbicara. Suaranya rendah, tetapi sangat jelas dan berwibawa. Aku tidak lari, Fajar. Aku hanya memilih meninggalkan panggung sandiwara yang kamu dan ibu ciptakan, kata Resti, menggunakan nada bicara yang tenang, seolah ia sedang berbicara tentang cuaca. Aku datang ke tempat ini untuk bekerja, untuk melakukan hal yang bermakna, dan untuk mendapatkan harga diriku kembali, sesuatu yang sudah kalian cabut sejak lama. Burani maju selangkah. Harga diri apa? Kau tidak punya harga diri. Kau hanya pengemis yang menumpang hidup di rumah kami. Tempat ini, pekerjaan konyol ini, tidak akan pernah sebanding dengan kemewahan yang kau tinggalkan. Burani merendahkan pekerjaan Resti, mencoba menyeretnya kembali ke dalam rasa minder. Resti membalas tatapan Burani, tatapan yang kini penuh kekuatan. Aku tidak pernah menumpang hidup. Aku bekerja keras untukmu, Fajar, sebagai sekretarismu tanpa dibayar, sebagai pengatur urusan sosialmu, dan sebagai peredam emosi kalian.
Dan kemewahan itu tidak ada artinya jika dibayar dengan penghinaan setiap hari, Bu Rani. Resti kemudian beralih fokus sepenuhnya kepada Fajar, menyampaikan inti keputusannya. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku tidak menuntut hartamu, aku hanya menuntut kebebasanku. Dan ya, aku juga telah memastikan bahwa semua dokumen tender yang kamu cari itu aman. Aku sudah memberikan salinannya kepada pengacaraku. Aku tidak akan menggunakannya untuk menghancurkanmu, tetapi aku akan menggunakannya sebagai bukti bahwa aku tidak pernah menjadi pembawa sial, melainkan penopang yang kamu remehkan. Pengakuan Resti bahwa ia telah mengajukan cerai dan memiliki dokumen penting itu, membuat Fajar dan Bu Rani terkejut bukan kepalang. Mereka benar-benar syok. Mereka selama ini yakin bahwa Resti akan kembali merangkak, memohon, dan meminta maaf. Ketenangan Resti, ditambah dengan pengakuan bahwa ia telah mempersiapkan langkah hukum, benar-benar meruntuhkan pertahanan mereka. Fajar mencoba meraih tangan Resti, beralih dari amarah menjadi akting memohon. Resti, dengarkan aku. Ayo kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Ibu dan aku minta maaf. Jangan begini. Resti menarik tangannya dengan tegas. Aku tidak mau lagi menjadi pembuat skandalmu. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejatiku di tempat ini. Aku akan mencari kehidupan yang baru, kehidupan yang menghargai. Meja makanmu itu hanyalah panggung sandiwara yang sudah berakhir untukku. Melihat Resti yang tidak bisa lagi digoyahkan, Bu Rani mulai panik dan memohon. Perubahan sikapnya sangat drastis dan memalukan di depan umum. Namun, Resti tetap teguh. Ia telah menemukan pencerahan, dan ia tidak akan kembali ke kegelapan hanya karena mereka mulai memohon. Ia telah mengambil langkah terbesarnya. Langkah yang membawanya keluar dari toxic environment itu menuju kedamaian sejati. Fajar dan Bu Rani, yang semula datang untuk menyeret Resti pulang, kini justru yang terlihat tak berdaya dan malu di depan umum. Ketenangan Resti telah mengalahkan arogansi mereka. Konfrontasi di pusat komunitas itu adalah klimaks yang memalukan bagi Fajar dan Bu Rani, dan menjadi titik awal proses hukum yang tak terhindarkan bagi Resti. Setelah insiden tersebut, Resti menempuh proses perceraian dengan hati-hati dan tenang, dipandu oleh Dion dan pengacaranya. Fajar dan Bu Rani, yang semula ingin melawan dan memfitnah Resti, menjadi sangat terkejut saat Resti tidak menuntut satupun aset material mereka. Pengacara Fajar mencoba menggunakan hal ini sebagai celah, menuduh Resti hanya mencari perhatian dan drama. Namun, Resti datang ke setiap pertemuan dengan bukti-bukti yang kuat, bukan tentang harta, melainkan tentang perlakuan tidak manusiawi dan penghinaan yang ia terima, yang disaksikan oleh Laras. Resti hanya menuntut agar Fajar dan Bu Rani secara tertulis mengakui bahwa perpisahan ini disebabkan oleh perlakuan buruk mereka, dan bahwa Resti pergi atas kemauan sendiri untuk mencari kebahagiaan. Resti sengaja tidak menuntut harta, karena ia tidak ingin ada ikatan finansial yang tersisa dengan mereka. Ia ingin kebebasan total. Keputusan Resti yang berani ini justru membuat Fajar dan Bu Rani semakin bingung. Mereka tidak mengerti motivasi Resti. Mereka yang terbiasa hidup dikelilingi oleh keserakahan, tidak bisa memahami seseorang yang memilih kedamaian di atas kekayaan. Bu Rani mencoba menghubungi Resti beberapa kali, beralih dari amarah menjadi nada memelas palsu. Ia mencoba memutar-balikan fakta, mengatakan bahwa ia dan Fajar sangat merindukan Resti, dan bahwa Resti harus kembali karena Resti adalah menantu kesayangannya. Resti hanya mendengarkan sebentar, lalu dengan sopan memutus telepon. Ia tahu, permintaan maaf Bu Rani bukanlah ketulusan, melainkan ketakutan akan hilangnya citra dan potensi masalah sosial yang mungkin timbul akibat perceraian ini. Sementara itu, kehidupan baru Resti di pusat komunitas semakin mapan. Ia telah mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang tulus. Ia bahkan diangkat menjadi koordinator program baru, berkat ide-ide cerdas dan etos kerjanya yang tinggi. Ia menghabiskan hari-harinya dikelilingi oleh tawa anak-anak dan dukungan dari rekan kerja yang profesional. Resti benar-benar menemukan dunia yang menghargai yang pernah Laras janjikan. Dion berperan besar sebagai sahabat yang membatasi intervensi Fajar dan Bu Rani, memastikan Resti memiliki ruang untuk pulih dan berkembang. Dion juga membantu Resti mengamankan sebagian kecil tabungan pribadi Resti, yang selama ini Resti simpan secara terpisah dari rekening gabungan Fajar. Resti kini memiliki fondasi finansial kecil yang sepenuhnya mandiri, yang memberinya rasa aman. Fajar, di sisi lain, benar-benar kacau.
Tanpa Resti, ia kehilangan beberapa proyek penting. Tender yang gagal karena ia tidak bisa mengakses dokumen vital itu, membuat reputasinya sedikit tercoreng. Ia menyadari, Resti bukan hanya istri, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari struktur bisnisnya yang rapuh. Penyesalan Fajar mulai muncul, bukan karena kehilangan Resti sebagai istri, tetapi karena kehilangan kenyamanan dan dukungan tak terlihat yang diberikan Resti. Penyesalan itu datang terlambat, dan dibalut oleh ego yang masih tinggi. Proses pengadilan berlangsung cepat. Resti hadir dengan pakaian sederhana namun berwibawa. Ia memberikan kesaksian dengan tenang dan lugas, menceritakan tentang insiden di meja makan, tentang kata-kata, pembawa sial, dan tentang keputusannya untuk mencari martabat diri. Resti mengutip kata-kata Laras di depan hakim, meja makan itu hanyalah panggung sandiwara, dan pertunjukan yang sesungguhnya ada di luar. Kesaksian Resti yang kuat dan tenang, ditambah dengan fakta bahwa ia tidak menuntut harta, meyakinkan hakim bahwa Resti adalah pihak yang menderita dan benar-benar hanya ingin membebaskan diri. Fajar dan Burani terlihat sangat tertekan di ruang sidang. Burani bahkan sempat menangis. Air mata yang Resti yakini adalah air mata penyesalan atas hilangnya kendali, bukan penyesalan tulus atas perlakuan buruk mereka. Akhirnya, palu hakim diketuk. Pernikahan Resti dan Fajar resmi berakhir. Resti merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia adalah wanita bebas. Ia meninggalkan ruang sidang tanpa melihat ke belakang. Di luar, Dion dan Laras, yang hadir sebagai saksi dan dukungan moral, sudah menunggu. Laras tersenyum penuh haru, melihat Resti yang kini berdiri tegak. Resti memeluk Laras dengan erat. "Terima kasih, Laras. Tanpamu, aku mungkin masih membeku di meja makan itu." Resti kemudian melangkah menjauh dari gedung pengadilan. Ia membawa dokumen resmi perceraian, dokumen yang bukan melambangkan kegagalan, melainkan melambangkan kemenangan terbesar dalam hidupnya. Kemenangan atas ketakutan dan penemuan kembali atas martabat dirinya yang sejati. Ia meninggalkan Fajar dan Burani yang kini harus menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, tanpa Resti sebagai penopang. Beberapa bulan telah berlalu sejak Resti resmi mendapatkan kebebasannya. Hidupnya kini terasa penuh, jauh dari kekosongan yang dulu ia rasakan saat berada di rumah Fajar. Resti benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya di pusat komunitas. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi mentor, menginspirasi banyak ibu dan anak untuk menemukan potensi mereka. Ia sering mendapatkan apresiasi tulus dan senyum hangat, hal-hal sederhana yang kini menjadi harta paling berharga baginya. Resti hidup di apartemen sederhana yang diberikan Dion, tetapi ia telah menghiasinya dengan sentuhan pribadinya. Tempat itu kecil, namun dipenuhi oleh buku, hasil karya tangan anak-anak didiknya, dan aroma kopi yang menenangkan. Apartemen itu adalah benteng ketenangannya, dibangun di atas kemandirian dan harga diri yang baru ditemukan. Hubungan Resti dengan Dion semakin erat, bukan sebagai pasangan romantis, melainkan sebagai partner kerja dan sahabat sejati. Dion sering membantunya dalam hal pengembangan dana untuk program komunitas, memastikan bahwa semangat Resti untuk berkontribusi tidak terhambat oleh masalah teknis. Laras, sang pembantu, setelah mengundurkan diri dari rumah Fajar, kini bekerja di rumah Dion dan sesekali masih bertemu Resti. Laras adalah pengingat hidup bagi Resti tentang momen pencerahan di meja makan itu. Suatu sore, saat Resti sedang sendirian di pusat komunitas, menyelesaikan laporan tahunan, ia teringat kembali pada hari penghinaan itu. Ia teringat bagaimana Fajar menyemburkan makanan dan menyebutnya, pembawa sial. Bagaimana ia membeku dalam rasa malu, dan bagaimana Burani tersenyum licik. Resti berjalan ke meja kerjanya, membuka laci, dan mengambil kemeja putih yang dulu ia kenakan malam itu. Kemeja itu kini bersih, nodanya telah hilang sepenuhnya setelah dicuci berulang kali. Namun, ia tidak membuangnya, ia menyimpannya. Resti memegang kemeja itu. Ia tidak merasakan kemarahan atau rasa sakit lagi. Ia hanya merasakan rasa terima kasih. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bukan pembawa sial. Aku adalah orang yang kuat." Ia menyadari bahwa kekejaman Fajar dan Burani, dan kata-kata pedas mereka, ternyata adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Tanpa penghinaan itu, tanpa dorongan dari Laras, ia mungkin akan terus bertahan di dalam panggung sandiwara yang menyiksa itu seumur hidupnya.
Resti kemudian membandingkan kehidupan Fajar dan Burani saat ini dengan kehidupannya sendiri, berdasarkan kabar yang ia dengar dari Dion dan Laras. Setelah perceraian, Fajar mengalami kesulitan besar dalam bisnisnya. Ia kehilangan beberapa klien penting yang hanya percaya pada Resti, dan tanpa manajer personal yang teliti, banyak urusan administrasi yang berantakan. Burani, yang kehilangan Resti sebagai sasaran empuk, menjadi lebih sering bertengkar dengan Fajar, dan kebahagiaan mereka yang palsu perlahan-lahan runtuh. Rumah mewah itu kini sunyi, dipenuhi oleh ketegangan dan saling menyalahkan. Resti menyadari, ia tidak perlu membalas dendam dengan menghancurkan harta mereka. Ketenangan dan kebahagiaan sejati yang ia miliki saat ini adalah pembalasan yang paling sempurna. Fajar dan Burani kini hidup dalam kekacauan, sementara Resti hidup dalam kedamaian. Resti telah memilih pintu yang benar. Ia melipat kemeja itu dengan rapi dan menyimpannya kembali. Ia mengambil tas ransel kecil yang selalu menemaninya sejak ia pergi. Resti tersenyum. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang pejuang yang berhasil keluar dari perang batinnya sendiri. Resti memandang keluar jendela. Matahari sore bersinar hangat. Ia merasakan kelegaan yang penuh dan abadi. Ia telah menemukan apa yang dicari, diri sejati yang mandiri, berharga, dan dihargai karena ketulusannya. Ia adalah Resti, yang meninggalkan panggung sandiwara untuk memimpin pertunjukan yang sesungguhnya di dunia yang nyata. Ia telah memenangkan hidupnya kembali. Resti menutup bukunya, bersiap pulang. Ia melangkah keluar dari pusat komunitas itu, menuju pintu yang terbuka. Di luar, dunia menyambutnya dengan janji akan masa depan yang cerah. Masa depan yang ia bangun dengan keringat dan martabatnya sendiri, jauh dari bayangan Fajar dan Burani. Pesan moralnya harga diri dan kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan atau persetujuan orang lain, melainkan dalam keberanian untuk meninggalkan panggung sandiwara yang merendahkan diri kita.